Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini aku akan membahas salah satu film yang seru di mana tokoh utamanya adalah binatang. Film yang berjudul Minuscule Valiant Lost Ants dirilis pada tahun 2013 menceritakan tentang semut merah dan semut hitam yang berebutan makanan sisa piknik manusia. Sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Yuk kita langsung ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang melakukan perjalanan piknik. Di sana, mereka menggelar tikar dan membawa banyak makanan. Karena sang istri yang sedang hamil, tiba-tiba ia merasakan sakit perut. Lalu mereka pun langsung pergi dan meninggalkan sisa makanannya. Dari sini kemudian kita beralih ke sepasang kumbang merah yang telah melihat telur-telurnya menetas dan mengeluarkan 3 kumbang kecil. Sang induk mengajarkan bagaimana cara mereka untuk terbang dan langsung mengajaknya terbang dengan bebas. Walaupun sebenarnya anak-anak kumbang tersebut masih belum mahir untuk terbang. Saat di jalan, salah satu anak kumbang melihat seekor lalat dan menghampirinya. Tetapi, ia malah dihampiri oleh induk-induk lalat yang lainnya. Ia pun langsung kabur, dan lalat itu mengejarnya, hingga membuatnya menabrak sebuah batu besar dan terjatuh di dalam sebuah lubang. Karena kejadian itu, kumbang kecil ini kehilangan satu sayapnya. Melihat kumbang kecil itu sepertinya tidak bergerak lagi, para lalat itu pun meninggalkannya. Di dalam lubang, sepertinya ada beberapa hewan lain yang bersembunyi. Karena hujan lebat, kumbang kecil itu pun mencari naungan dengan berjalan kaki, sampai akhirnya menemukan sebuah pohon jamur. Saat berteduh, dia melihat banyak mata yang mengintainya, dan ternyata itu adalah mata siput. Kumbang ini pun pergi melalui derasnya hujan hingga ia menemukan tempat untuk berteduh. Besok paginya, kumbang kecil sadar bahwa ia berada di tempat bekas piknik manusia yang kemarin istrinya melahirkan itu. Di sana ia melihat beberapa kumbang membawa sisa-sisa makanan dan para semut hitam berdatangan. Kumbang kecil tersebut kemudian bersembunyi lagi di dalam kotak makanan. Dan pada saat itu, para semut hitam membawa kotak tersebut yang isinya sisa makanan dan kumbang kecil. Para semut hitam itu membawa kotak tersebut ke pegunungan dan melalui bebatuan besar. Saat melewati kotak tersebut, saat melewatinya, kotak tersebut jatuh dan makanannya semua tumpah. Dan semut hitam itu pun kembali, kemudian mengambil makanan itu untuk dimasukkan ke dalam kotaknya lagi. Di sana, pemimpin semut hitam melihat kumbang kecil itu tergeletak. Namun tiba-tiba mereka mendapat masalah, di mana seekor kadal datang dan para semut pun bersembunyi di belakang makanan-makanan yang terjatuh tadi. Kumbang kecil tadi langsung bangun, lalu masuk ke dalam kotak makanan tersebut. Di sana ia membuat suara bising dari dalam kotak, yang bisa membuat kadal itu pun kabur meninggalkan mereka. Pemimpin semut hitam pun kemudian berterima kasih kepadanya. Lalu perjalanan pun dilanjutkan bersama kumbang kecil tersebut. Karena tidak tahu jalan, pemimpin semut hitam pun memberikan sinyal kepada temannya yang sedang berada di sarang agar bisa menuju jalan yang benar. Setelah mengetahui arah jalan, semut hitam pun melanjutkan perjalanannya lagi. Tiba-tiba, ia mendapatkan masalah lagi, di mana para semut merah menghadang mereka. Pemimpin semut hitam memberikan satu makanan untuk mereka. Namun, sepertinya itu tidak cukup untuk para semut merah. Di saat para semut hitam melanjutkan perjalanannya melalui jalan yang lain, para semut merah pun ikut mengejarnya. Terpaksa deh para semut hitam menjauhkan diri bersama kotak itu agar bisa kabur lebih cepat. Tapi para semut merah mendapatkan kaleng bekas minuman. Mereka pun masuk dan langsung mengejar menggunakan kaleng.
Kemudian mereka mengejar para semut hitam yang saat itu telah terjatuh ke air bersama kotak makanannya. Kejar-kejaran pun masih dilanjutkan di air. Rintangan demi rintangan mereka lewati. Hingga akhirnya kotak makanan mereka menghantam sebuah batu. Dan hal itu membuat kumbang kecil terjatuh ke dalam air. Di sana ia mendapatkan masalah, di mana ada seekor ikan piranha mengejarnya. Ia pun hampir saja dimakan oleh ikan tersebut. Untungnya ia berhasil menghindarinya dan membuat ikan itu menghantam sebuah batu. Tapi ternyata sang ikan pantang menyerah. Ia terus saja mengejarnya. Para semut itu pun bersatu untuk menyelamatkannya. Dan kumbang kecil itu pun berhasil diselamatkan. Setelah itu, mereka harus melewati air terjun yang sangat tinggi. Begitupun para semut merah yang berada di belakangnya. Setelah terjatuh dari air terjun tersebut, untungnya para semut hitam dan kumbang kecil itu selamat bersama kotak itu. Dan para semut merah serta kalengnya malah menancap di dasar air. Mereka pun harus keluar dari kaleng itu untuk menyelamatkan diri. Kini kotak makanan semut hitam terdampar di batu dan mereka melanjutkan perjalanan dengan membawa sisa makanan satu persatu. Para semut merah pun mengetahuinya dan ia terus mengejarnya. Hingga malam hari, di sini para semut hitam sedang istirahat dan pimpinan mereka berjaga di atas batu bersama kumbang kecil. Besok hari pun tiba. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan melewati sebuah jalan. Di jalan tersebut malah ada sebuah mobil yang sedang melintas. Untung saja pemimpin semut hitam ini sangat cerdas, sehingga mereka tidak terlindas oleh mobil tersebut. Sedangkan para semut merah dan prajuritnya kabur untuk menghindari mobil itu. Pemimpin semut merah pun semakin marah terhadap semut hitam. Akhirnya, para semut hitam tadi berhasil membawa makanannya ke sarang mereka. Pemimpinnya memerintahkan prajuritnya untuk membawa makanan masuk ke dalam sarang. Tapi, kumbang kecil ini merasa tidak pantas berada di sana, karena mereka bukanlah kawannya. Namun, pemimpin semut hitam tetap mengajaknya masuk. Akhirnya, ia pun ikut masuk. Di dalam, mereka memberikan makanan yang didapat kepada sang ratu semut. Ratu semut pun menyukai makanan yang dibawa pemimpin semut bersama kumbang kecil. Pemimpin semut merah mengetahui bahwa semut hitam telah berhasil membawa makanan itu ke sarangnya. Semut merah pun kembali ke sarang dan memberitahukan hal itu kepada ratunya. Malam hari pun tiba. Semua semut hitam tertidur di sarangnya. Tapi kumbang kecil ini bermimpi. Ia terbang bersama keluarganya dan memakan buah kesukaan mereka. Ia pun terbangun dan naik ke atas sarang semut untuk mencoba sayapnya agar bisa terbang lagi. Karena sayap barunya sudah mulai tumbuh. Ia pun berhasil terbang sedikit demi sedikit. Di sini, pemimpin semut hitam mengetahui akan hal itu. Sins kemudian beralih ke markas semut merah. Pemimpin semut merah menjelaskan tentang makanan yang ada di sarang semut hitam. Ratu semut mereka pun setuju untuk mengambil makanan itu dengan semua pasukan semut merah. Maka pasukan semut merah pun langsung pergi ke sarang semut hitam. Peperangan dimulai dengan senjata ketapel dan juga senjata spray yang mereka dapat dari bekas manusia. Semua senjata semut merah dikeluarkan dan berhasil menghancurkan beberapa bagian sarang semut hitam. Senjata tusuk gigi juga mereka gunakan. Para semut hitam melawatnya dengan menjatuhkan cotton bud dan juga obat-obatan yang mereka dapat. Hal ini membuat mereka berhasil melumpuhkan sebagian prajurit semut merah, tapi hanya sebagian saja. Semut hitam harus mencari senjata lain agar mampu melawan para semut merah yang sangat banyak. Sedangkan semut merah terus menyerang dengan senjata ketapelnya.
Pemimpin semut hitam dan kumbang kecil meminta persetujuan sang ratu untuk menyerang para semut merah dengan senjata petasan. Ratu pun setuju. Mereka pun langsung mengambil petasan itu di gudang barang mereka. Senjata petasan itu dipersiapkan. Namun, para semut merah sudah mulai menghancurkan pintu masuk sarang semut hitam. Mereka harus bergegas melawannya. Tapi ternyata mereka hanya memiliki satu batang korek api yang tersisa untuk menyalakan senjata petasan. Dengan membaca petunjuk cara menyalakannya, pemimpin semut hitam pun menyalakan korek apinya dan menyerahkan senjata petasannya. Akhirnya, satu senjata balasan berhasil dilontarkan ke prajurit semut merah. Tapi kini korek api telah padam. Pemimpin semut merah pun langsung memerintahkan kepada prajuritnya untuk menyerang lebih cepat. Kemudian, kumbang kecil mengingat sesuatu, bahwa ada korek api yang tertinggal di tempat bekas piknik manusia. Ia ingin membantu para semut hitam dengan mengambil korek api tersebut. Kemudian, dia lepas landas menggunakan pesawat kertas terlebih dahulu dan meneruskannya dengan terbang sendirian melewati hutan, sungai, dan bebatuan. Ketika sampai di tempat, ia bergegas ingin mengambil korek api tersebut. Tapi ada laba-laba yang datang. Kumbang kecil pun bersembunyi. Tapi justru hal itu malah membuat korek api tersebut dibawa oleh laba-laba. Peperangan terus berlanjut hingga malam hari di sarang semut hitam. Sedangkan kumbang kecil harus merebut kembali korek api yang saat itu telah dibawa oleh laba-laba ke sarangnya. Saat berada di sarang laba-laba, ada sesuatu yang mengintainya. Kumbang kecil pun masuk ke sarang laba-laba dengan hati-hati. Dan saat ia melihat laba-laba itu bersama korek apinya, lalu ada seekor katak yang tadi mengintainya. Katak itu ingin memakannya. Kumbang kecil itu mencoba melawannya. Dan hal itu membuat sarang laba-laba roboh dan membuat katak tersebut tertindih di bawahnya. Beruntung laba-laba itu baik. Ia memainkan sebuah lagu. Saat kumbang kecil itu tertidur dan memberinya sebuah makanan, kemudian kumbang kecil ingin membawa korek apinya. Dan laba-laba itu pun mengizinkannya. Kumbang kecil pun membawa korek api itu menuju sarang semut hitam. Di perjalanan, ia melihat kumbang lain yang sedang diganggu oleh para lalat. Kemudian, kumbang kecil pun menjatuhkan korek apinya dan menyelamatkan kumbang yang diganggu lalat itu. Setelah berhasil menyelamatkan kumbang tadi, ia pun meneruskan perjalanannya untuk membawa korek api itu ke sarang semut hitam. Kumbang kecil telah berhasil membawa korek api itu. Para semut hitam langsung menggunakannya dan menyerang pasukan semut merah dengan semua senjata petasan mereka. Hal itu membuat pasukan semut merah mundur dan kalah. Tapi tiba-tiba senjata sprei milik pasukan semut merah meledak karena terkena api senjata petasan. Dan kini sarang semut hitam pun menjadi terbakar. Semua semut hitam hanya bisa berlindung dalam sarang mereka. Saat itu, pesawat milik perhutani datang dan menghentikan kebakaran itu dengan menjatuhkan air di sana. Hal itu membuat sarang semut hitam juga hancur. Waktu demi waktu telah berlalu. Para semut hitam mulai membangun sarangnya kembali. Dan film pun tamat. Film ini mengajarkan kita pentingnya untuk saling tolong-menolong. Terima kasih sudah menonton. Mohon dukungannya ya agar channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.